Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Ibu Almira Ulfa SMRK selaku dosen mata kuliah Arsitektur Nusantara dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuniarti Mutiara Dewi dengan NIM 055 sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Di presentasi sebelumnya, kita udah ngebahas gimana sih kondisi alam dan lingkungan yang ada di permukiman Bali Aga. Nah, di presentasi kali ini, kita bakal lebih fokus ke apa saja keterkaitan bentuk dengan aspek budaya, tradisi, dan alam serta lingkungan. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok Bali Aga. Yang pertama ada Muhammad Raffi Adi Rajasa dengan NIM 01, yang kedua ada Cynthia Duyanti dengan NIM 07, dan yang ketiga ada Ike Fadia dengan NIM 012. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh anggota kita, yaitu Cynthia Duyanti. Kepada Cynthia Duyanti, disilahkan. Jadi di sini Cynthia akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis keterkaitan bentuk dengan aspek budaya dan tradisi. Yang pertama itu ada ritual membangun terhadap kesenian. Nah, di ritual membangun terhadap kesenian ini yaitu ada seni ukir pada pintu dan bangunan. Nah, seni ukir adalah bagian penting dari arsitektur Baliaga. Ukiran itu terlihat pada pintu gerbang rumah atau pura. Lalu ada di tiang bangunannya juga, yaitu ada motifnya seperti pola geometris atau simbol-simbol sakral seperti daun, bunga, dan tokoh mitologi. Lalu yang kedua yaitu ada penggunaan batu alam di desa Trunyan. Masyarakat sering menggunakan batu-batu alam dalam membangun pura, dinding, atau monumen. Batu-batu ini diukur dengan secara tradisional dan seringkali dihiasi dengan simbol-simbol adat. Lalu yang ketiga ada lumbung tradisional adalah bangunan khas yang digunakan untuk menyimpan hasil panen seperti padi. Desainnya unik, yaitu atapnya berbentuk melengkung dari alang-alang, lalu fondasinya panggung yang ditinggikan untuk melindungi dari hama, dan dihiasi dengan ukiran sederhana pada tiang atau atap. Jadi banyak sekali kesenian yang dapat bentuknya itu dipakai dengan arsitektur ya. Lalu yang kedua itu ada ritual membangun terhadap hasil alam. Tidak kalah banyak di hasil alam ini yaitu bahan bangunannya dari batuan vulkanik. Yang pertama yaitu Desa Trunyan berada di sekitar Gunung Batur yang menghasilkan banyak batuan vulkanik. Nah, batu vulkanik ini sering digunakan sebagai material utama untuk pondasi rumah, tembok, dan pura karena kuat dan tahan lama dan tersedia secara lokal. Yang kedua yaitu ada kayu dari hutan sekitar. Nah, di hutan di sekitar Trunyan menyediakan kayu yang digunakan untuk tiang, pintu, dan atap rumah. Dan beberapa kayu juga digunakan untuk ukiran tradisional yang menjadi ciri-ciri khas rumah Baliaga. Lalu yang ketiga ada atap dari jerami atau ijuk. Sebagian rumah tradisional menggunakan atap dari jerami atau ijuk yang berasal dari tanaman sekitar. Ini membantu menjaga suhu rumah tetap sejuk di siang hari dan hangat di malam hari. Yang keempat yaitu ada tata letak rumah sesuai filosofi lokal. Rumah-rumah Baliaga biasanya dibangun dengan tata letak yang mengikuti konsep Trihita Karatna, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Material alami seperti batu, kayu semakin memperkuat keterhubungan dengan lingkungan. Lalu yang kelima terakhir yaitu pengaruh pohon tarumenyan. Pohon tarumenyan yang khas dari Trunyan memiliki nilai spiritual tinggi dan sering dikaitkan dengan tradisi pemakaman unik di desa ini. Meski tidak langsung digunakan dalam konstruksi rumah, keberadaannya memperkuat filosofi arsitektur yang nyatu dengan alam. Jadi itu saja yang dapat Cynthia sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuniarti Mutiara Dewi dengan NIM 055. Nah, di minggu sebelumnya kita kan udah ngebahas nih tentang gimana sih iklim dan kondisi kegempaan yang ada di Bali Aga. Nah, di minggu ini kita bakal ngebahas lebih lanjut ke gimana kedua hal tersebut itu berpengaruh ke bentuk serta struktur yang ada pada permukiman yang ada di masyarakat Bali Aga. Kita langsung aja ya ke bentuk
bangunan terhadap iklim mikro. Nah, di sini saya ngebagi jadi beberapa submateri lagi supaya kita nggak perlu bingung-bingung. Langsung aja ke materi yang pertama, itu ada elemen lantai. Awalnya bangunan Bali Aga itu pakai tanah popolan atau tanah liat yang dipadetin. Sedangkan untuk bahan penutup lantainya itu pakai papan kayu atau bahkan tanah popolan yang dibiarin apa adanya tanpa adanya finishing. Tapi seiring perkembangan zaman, elemen lantai itu banyak diganti ngegunain semen, tegel, atau keramik. Sebenarnya kalau dibandingin, bahan tanah liat yang dulu digunakan itu memiliki sifat yang lebih mampu untuk memberikan rasa hangat kepada penghuninya. Nah, desa-desa Bali Aga itu kan letaknya di daerah pegunungan yang berudara dingin. Nah, biasanya para penghuni itu bakal masuk ke dalam rumah untuk menghangatkan tubuh pada tungku yang ada di dalam. Oke, lanjut ke bagian B itu ada elemen dinding. Udara yang cenderung dingin di pegunungan itu ngebuat bangunan hunian Bali Aga cenderung rendah dengan jarak lantai plafonnya hanya 220 cm dan tertutup dengan bukaan yang sangat sedikit. Pada awalnya, dinding bangunan hunian Bali Aga itu ngegunain bahan anyaman bambu dengan bukaan hanya berupa pintu kecil setinggi 160 cm dengan lebar 60 tanpa jendela. Dimensi anyaman yang besar ini menciptakan lubang-lubang kecil yang difungsikan sebagai ventilasi yang memungkinkan celah dapat masuk penerangan alami dan sirkulasi udara. Nah, di sini ada elemen atap. Struktur rangka atap itu umumnya pakai sirap bambu dan merupakan atap pelana. Dengan adanya struktur rangka atap yang menggunakan sirap bambu dan pelana, eh, hal ini tuh ngebuat aliran air hujan jadi lebih mudah. Selanjutnya, itu pada elemen atap di bagian dalamnya merupakan struktur atap ekspos. Dengan adanya atap ekspos, itu diharapkan dapat mengeluarkan asap tungku melalui celah-celah kecil pada pasangan sirap bambu ataupun genteng. Nah, pada bangunan masyarakat Bali Aga itu ada area kosong di tengah masa bangunan teman-teman yang biasa disebut sebagai natar. Area kosong di kiri kanan masing-masing masa bangunan itu ditata dengan sedikit perkerasan sehingga itu memungkinkan meresapnya air hujan dengan cepat ke dalam tanah sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya banjir di pekarangan. Nah, yang teman-teman harus ketahui, ukuran tiap masa bangunan yang ada di masyarakat Baliaga itu relatif kecil. Pola-pola tata letak yang kayak gini tuh nyebabin sirkulasi udara segar dapat mengalir dengan sangat baik ke dalam bangunan. Oke, kita lanjut ke sistem struktur terhadap data kegempaan. Yang perlu teman-teman ketahui, pondasi yang ada di pemukiman masyarakat Bali Aga itu menggunakan batu kali dan tanah padat tadi, yaitu menggunakan tanah padat popolan. Pondasi yang tidak menggunakan semen, tapi dibuat dari batu kali yang disusun di atas tanah ini memungkinkan bangunan untuk bergerak secara fleksibel saat gempa terjadi tanpa mengalami retakan besar. Penggunaan batu umpak sebagai tumpuan tiang kayu yang tidak ditanam ke dalam tanah tetapi berdiri di atas batu umpak juga itu memungkinkan sedikit pergeseran saat terjadi getaran. Nah, bangunan Bali Aga itu juga menggunakan struktur rangka kayu dengan sambungan pasak dan ikatan ijuk. Struktur yang seperti ini itu memungkinkan dapat mengurangi risiko retak atau patah saat gempa karena kayu itu punya elastisitas yang tinggi. Selanjutnya, dinding anyaman bambu atau gedek yang ringan dan fleksibel. Jadi, kalau di masyarakat Bali Aga itu rumah-rumahnya menggunakan dinding dari anyaman bambu. Dinding yang nggak nempel langsung pada struktur utama, tetapi menggunakan anyaman bambu yang lebih ringan dan fleksibel ini memungkinkan kalau terjadi gempa, dinding bambu hanya mengalami sedikit deformasi tanpa menyebabkan keruntuhan. Nah, pada atap Bali Aga itu menggunakan atap ijuk dan bambu yang ringan dengan kemiringan yang cukup curam. Bobot ringan dan tidak memiliki beban besar pada struktur utama itu tidak membahayakan penghuni. 3. Ritual membangun dengan mata pencaharian. Yang pertama, bentuk arsitektur dan filosofi budaya. Bangunan berbentuk sederhana menggunakan bahan alami seperti kayu, bambu, dan batu yang mencerminkan keterikatan mereka dengan alam. Pola penataan desa menyutupi konsep kosmologi Hindu Bali dengan pura sebagai pusat spiritual dan rumah-rumah mengelilinginya secara harmonis dan sediakan tempat untuk berlindung. Lalu kedua, ritual membangun dan kepercayaan tradisional. Terdapat ritual permohonan izin kepada roh, leluhur, dan dewa pelindung tanah.
Prosesi ini melibatkan upacara sesajen dan pemilihan hari baik menurut warga. Ketiga, pengaruh mata pencaharian terhadap arsitektur. Mata pencaharian utama suku Baliaga adalah pertanian dan kerajinan tangan. Struktur rumah dirancang agar sesuai dengan kegiatan ini. Misalnya memiliki ruang untuk menyimpan hasil panen dan tempat khusus menenun. Letak desa yang sering berada di perbukitan mempengaruhi bentuk bangunan yang harus tahan terhadap curah hujan tinggi dan angin kencang. Lalu, bagian B, analisis keterikatan bentuk alam dengan lingkungan. Yang pertama, ada tata ruang kawasan terhadap topografi. Suku Baliaga yang mendiami desa di pegunungan Bali, seperti Desa Tenganan dan Trunyan, memiliki tata ruang kawasan yang sangat dipengaruhi untuk kondisi topografi. Berikut analisis yang telah dipaparkan secara berikut. A. Pengaruh topografi terhadap tata ruang kawasan. Lokasi di perbukitan dan dataran tinggi mengharuskan tata ruang mereka menyesuaikan dengan kontur tanah, tetap stabil dan tidak mengalami erosi. Penggunaan terasering untuk mengatasi kemiringan lahan dan diterapkan untuk dalam bidang pertanian dan tata ruang pemukiman. Lalu yang kedua atau poin B, ada pola tata ruang tradisional dan konsep kosmologi. Mereka menggunakan konsep Trimandala yang dimana ada 3 bagian, yaitu pertama utama mandala atau zona suci, terletak di tempat tertinggi, diperuntukkan untuk pura dan tempat pemujaan leluhur. Lalu yang kedua ada Madhya Mandala, zona tengah untuk pemukiman dan aktivitas sosial masyarakat. Dan terakhir Nista Mandala atau zona luar di bagian terendah digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan limbah atau pertanian. Arah dan tata letak bangunan mereka mengikuti prinsip Kajak Kelot, arah gunung laut, dan Kangin Kau, arah matahari terbenam, seperti di gambar yang ada di bawah. Lalu ada pusat ruang komunal. Di tengah desa biasanya terdapat Balai Agung sebagai pusat komunal utama, dan Linggayoni untuk tempat masyarakat berkumpul dan mengadakan ritual adat. Lalu C, adaptasi terhadap faktor alam. Struktur bangunan yang tahan terhadap iklim pegunungan. Pemilihan material rumah Baliaga menggunakan batu dan kayu sebagai material utama untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Dan penggunaan atap ijuk dari alang-alang memberikan insulasi alami. Lalu sistem drainase alami, karena berada di daerah berbukit, desa-desa ini memiliki sistem drainase alami untuk menghindari genangan air dan longsor. Pengolahan sumber air, mata air dan sungai di sekitar desa menjadi sumber utama air bersih. Aliran air juga digunakan dalam ritual keagamaan seperti manukan. Selanjutnya yaitu materi materialitas terhadap hasil alam di Desa Trunyan. Yang pertama yaitu ada batu vulkanik atau batu padas dan andesit sebagai material dinding dan pondasi. Nah, batu andesit ini banyak ditemukan di sekitar Desa Trunyan, digunakan sebagai pondasi dan dinding rumah. Material ini dipilih karena daya tahannya terhadap cuaca tropis dan kelembapan tinggi di daerah sekitar Danau Batur. Batu ini itu digunakan sebagai material utama untuk dinding rumah karena ringan, berpori, dan mudah dibentuk. Material ini itu diperoleh dari kawasan sekitar Danau Batur yang memiliki banyak batuan vulkanik akibat aktivitas di Gunung Batur. Yang kedua yaitu ada kayu dari pohon bambu dan cempaka sebagai material dinding. Kayu cempaka ini sering digunakan untuk rangka rumah dan elemen dekoratif karena tahan lama dan memiliki aroma yang khas dan dapat mengusir serangga. Yang ketiga yaitu ada atap dari ijuk atau alang-alang. Atap ini memberikan insulasi termal yang baik, menjaga suhu dalam rumah tetap sejuk pada siang hari dan hangat pada malam hari. Alternatif lain ini digunakan alang-alang yang juga banyak ditemukan di lahan terbuka sekitar Trunyan. Selanjutnya yaitu tanah liat dan lumpur untuk plesteran dinding dan lantai. Tanah liat yang dicampur dengan lumpur digunakan untuk plesteran dinding bagian dalam, memberikan efek insulasi tambahan serta membantu mempertahankan kelembapan ruangan agar tetap seimbang. Tanah liat digunakan sebagai bahan plesteran dinding dan lantai, membantu menjaga kelembapan di dalam rumah, dan tanah ini juga diperoleh langsung dari lingkungan sekitar desa Trunyan tersebut. Lumpur ini didapatkan dari tepi Danau Batur, juga sering dicampurkan ke dalam adonan plester untuk meningkatkan daya rekatnya. Yang terakhir yaitu batu kerikil dan rotan bambu. Batu kerikil ini digunakan
sebagai campuran pondasi dan lantai rumah yang didapatkan dari aliran sungai dan danau di sekitar Trunyan. Selain itu, rotan ini yang tumbuh di hutan sekitar desa dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk anyaman furniture dan dekorasi rumah, menambah unsur estetika dalam hunian tradisional mereka. Ya, yang terakhir yaitu ada simpulan dari beberapa faktor yang ada, itu faktor lingkungan alam lebih dominan dalam membentuk arsitektur rumah adat di Desa Trunyan. Kebutuhan adaptasi terhadap kondisi geografis, iklim, serta ancaman bencana alam membuat bentuk rumah lebih fleksibel dan tahan terhadap lingkungan sekitar. Budaya dan tradisi tetap berperan, tetapi lebih sebagai pedoman dalam tata letak dan simbolisme rumah itu sendiri, bukan sebagai faktor utama yang mengubah bentuk arsitektural secara fisik. Nah, kebutuhan untuk beradaptasi ini dengan kondisi geografis dan iklim, serta ancaman bencana alam memaksa masyarakat untuk membangun rumah dengan bentuk dan material yang tahan terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, budaya dan tradisi lebih berperan dalam tata ruang dan simbolisme rumah tanpa terlalu memengaruhi bentuk fisik bangunan secara drastis. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok Bali Aga. Kami mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.